Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevira Tanji Aziza dari NIM 230805600002 dari kelas PM2A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Ismail selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Berikut adalah 5 surat dan 5 hadis terkait pendidikan. Yang pertama adalah Quran Surat Al-An'am ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'iru yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma faratna fil kitabi min syai' summa ila rabbihim yusyarun. Yang artinya, tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Nilai atau makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38 ialah: yang pertama, Allah Maha mengetahui segalanya, tidak ada yang luput darinya. Kedua, Al-Quran adalah mushaf penyempurna kitab terdahulu. Mulai dari kejadian masa lampau hingga masa yang akan datang telah terhimpun di dalam Al-Quran. Tiga, Allah telah mengatur rezeki setiap makhluknya. Tugas kita adalah berusaha menjemput dan mendapatkan rezeki itu. Yang kedua ada Quran Surat An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala ha'ula. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nilai atau makna yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 89 ialah: yang pertama, Allah menurunkan nabi-nabi untuk menjadi saksi atas umatnya sendiri. Dua, Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam karena di dalam Al-Quran terdapat pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan bimbingan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Tiga, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas kelakuannya masing-masing. Yang ketiga, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya: 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. 5. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nilai atau makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 ialah: yang pertama, perintah membaca, memahami, mempelajari, mencari ilmu pengetahuan, dan menjauhkan diri dari kebodohan. 2.
Mengawali bacaan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 3. Menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan syariat Islam. Yang keempat ialah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balik ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Nilai atau makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 ialah yang pertama, melakukan amanat yang telah diberikan dengan sebaik mungkin. 2. Menyebarkan dan mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan. 3. Menjaga kepercayaan orang lain. Yang kelima ialah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis wa idza qila suyu fangsuyu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nilai atau makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ialah yang pertama, berusaha untuk selalu berlapang dada dalam menerima ilmu yang diberikan. 2. Mencari ilmu dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh pendidik. 3. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Berikut adalah 5 hadis Nabi terkait pendidikan. Yang pertama, dikutip dari hadis Tarbawi oleh Abu Ubaidah. Hadis tersebut berbunyi, Udlubul ilma walau yalsi'na fa innal ilma faridah ala kulli muslimin wal muslimat innal malaikata tad'u ajna hatiha litalibi ridha bima yatlub. Yang artinya, carilah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Dan sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu karena ridho terhadap amal perbuatannya. Nilai atau makna yang terkandung dalam hadis ini ialah yang pertama, kewajiban mencari ilmu bagi setiap muslim. 2. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, sekalipun harus menempuh perjalanan yang tidak sebentar. 3. Orang yang sedang menuntut ilmu akan diberikan keridhaan dan keberkahan. Yang kedua, dikutip dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Atibu auladakum ala salasi hisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atul Qur'an. Fa inna hamlatul Qur'an fi dillillahi yawma la dillun dillahu ma'a anbiya'ihi wa asfiya'ihi. Yang artinya, didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi kalian dan keluarganya, serta membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah di waktu tidak ada lindungan selain lindungannya, bersama para nabi dan kekasihnya. Hadis riwayat Ad-Dailani.
Nilai atau makna yang terkandung dalam hadis ini ialah yang pertama, mendidik anak untuk mencintai Nabi dan Rasul, membaca Al-Quran, dan mengenalkan agama pada anak sejak dini. Kedua, Allah akan melindungi orang-orang yang menuntut ilmu. Ketiga, selalu membekali anak dengan pengetahuan agama. Yang ketiga dikutip dari hadis Tarbawi oleh Baihaqi. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au musiban wala takun khomisan fatuhlik, yang artinya, jadilah engkau orang yang berilmu, pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Nilai atau makna yang terkandung dalam hadis ini ialah yang pertama, menjadi orang yang berilmu. Dua, belajar dan mencintai ilmu. Tiga, jangan menjadi orang yang suka mencela ilmu. Yang keempat, dikutip dari hadis Tarbawi oleh Ahmad. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai atau makna yang terkandung dalam hadis ialah yang pertama, hendaklah menjadi orang yang berilmu jika ingin menggapai sesuatu. Dua, segala sesuatunya didasari oleh ilmu. Tiga, tuntutan mencari ilmu. Yang kelima, dikutip dari hadis Tarbawi oleh Bukhari. Manu rabbaniyina ulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu rabbaniyul ladina yurabbin nasa bisiqalil ilmi qabla kibarih, yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberikan ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Nilai atau makna yang terkandung dalam hadis ialah yang pertama, perintah menjadi pendidik yang penyantun, sabar dan mengayomi. Dua, perintah untuk menghasilkan ilmu meskipun sedikit. Dan yang ketiga ialah mengajak orang lain untuk mencari keberkahan dari ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.